Halo, kembali lagi di Bahas Astrologi. Kali ini kita ada di seri Merkuri ya. Kali ini Merkurinya adalah Merkuri Scorpio. Untuk kamu yang punya placement ini atau kamu yang lagi kepoin seorang Merkuri Scorpio gitu. Nah, kamu yang bertanya, placement kamu apa, Merkuri aku Scorpio atau bukan? Nah, silahkan cek video aku yang sebelumnya gimana cara lihat natal chart kamu. Nanti kamu tahu placement kamu apa aja. Dan ini akan signifikan untuk kamu mengerti diri kamu lebih baik lagi dan mengerti orang yang kamu pengen kepoin. Oke, nanti kayaknya aku mau kasih judul ini adalah si paling detektif ya. Karena gini, kita bahas dulu dari Merkuri. Merkuri itu kan pemikiran, kapasitas mental, gimana kita komunikasi, gimana kita terhubung sama dunia ya. Dan dengan energi Scorpio, kayak gini, dengan energi Scorpio mau placement apapun ada sesuatu yang sangat dalam dan gelap gitu. Gelap itu aku selalu bilang bukan selalu hal yang menakutkan, cuman ada sesuatu yang intens. Nah, makanya kenapa ini aku bilang si paling detektif ini adalah placement yang cocok gitu, um, untuk jadi, karena gini, untuk jadi detektif, untuk jadi riset gitu, untuk orang yang kayak misalnya konten creator yang hobi mempelajari fakta, mengumpulkan informasi, terus dijadiin konten. Karena apa? Ketika dia sudah tertarik dengan sesuatu hal yang tadi, ada yang dalam, gelap, dan obsesif, aku lupa gitu. Ketika ada sesuatu yang menarik perhatiannya dia, kayak dia pakai kacamata kuda, ibaratnya dalam neraka juga akan disamperin sama dia ketika dia ingin tahu sesuatu hal gitu. Sama ketika dia ingin kepoin seseorang, dia akan cari info segitu detailnya sampai kamu juga bingung gimana lo bisa dapetin informasi itu. Nah, placement seperti ini tuh akan bisa bikin orang seperti itu. Terus yang kedua, dia ini modelan orang yang ini, bahkan circle terdekatnya pun gak sedikit gitu, atau sangat sedikit yang bisa benar-benar tahu isinya dia gitu, pemikirannya dia, um, isi hatinya dia, rahasianya dia, bahkan circle terdekat pun, bahkan mungkin pasangannya gak bisa benar-benar tahu gitu, tahu isinya dia tuh seperti apa. Paling yang di-share sama dunia maksimal 90% deh. Coba kamu yang punya placement ini jujur-jujuran deh, kamu bisa share sama dunia. Kadang memang ada memang bagian dari dia yang seperti unconscious gitu, jadi dia juga tidak tahu gimana berbagi hal itu kepada dunia atau dengan orang-orang terdekatnya. Terus yang berikutnya, ini suatu part yang tricky ya tentang placement ini. Placement ini bisa gini, karena sesuatu tentang energi Scorpio itu ada sesuatu yang magnetik, obsesif, dan gelap. Energi ini bisa seperti memantulkan. Kalau kamu punya shadow dalam diri kamu, ini bisa ke-trigger ya. Nah, kenapa aku bilang tricky? Ke-trigger dalam artian kamu akan melakukan banyak inner work ketika ketemu placement ini, atau dia punya banyak energi Scorpio di dalam dirinya. Kamu akan melakukan banyak inner work setelah kamu ke-trigger sama orang ini. Cuman part yang satunya adalah kemungkinan berikutnya, karena dia punya seperti magnet ya untuk kegelapan, magnet untuk shadow, entah dia sadar atau enggak ya, dia bisa bermain-main, memanipulasi atau memanfaatkan situasi itu ya. Kalau dia sadar dia bisa melakukan hal itu, ya udah wassalam, kelar dah ceritanya. Cuman kamu ingat ya, kalau kamu sadar dan kamu ngerti hal ini, ngerti apa yang aku bicarain tentang kamu punya magnet untuk kegelapan, kamu punya magnet untuk shadow, dan kamu memanfaatkan hal itu. Nih, aku tekankan ya, Scorpio sama Capricorn itu punya suatu hal, kayak ada sesuatu hal tentang karma gitu. Karma kamu dan Capricorn gitu ya, kalau kamu tua yang baik gitu, akan kembali ke kamu yang baik juga berkali-kali lipat. Karena efek itu tadi ada magnet amplifikasinya. Dan sama ketika kamu menabur, kamu manipulasi yang jahat gitu, yaitu hati-hati aja ya. Terus kalau misalnya kamu nggak sadar ya, mungkin kamu butuh waktu untuk memproses. Kamu tahu bahwa ada part itu di dalam diri kamu, kamu bisa jadi magnet, dan kamu mungkin selama ini nggak sadar. Nah, ketika udah sadar jangan dilakuin lagi. Kalau kamu bisa mengundang hal-hal pada diri orang, kelihatan nih shadownya, kelihatan nih partnya, nah di kemudian hari jangan dilakuin lagi, dan kamu kemudian hari lakukan itu untuk sesuatu yang baik gitu ya. Placement ini akan bikin seseorang kayak pakai kacamata kuda gitu. Ketika dia tertarik dengan sesuatu, ketika dia ingin tahu sesuatu, dia akan kayak pakai kacamata kuda. Gimana pun caranya gue akan dapat. Makanya cocok untuk yang tadi aku bilang, untuk jadi kayak detektif, FBI, Intel, riset, kayak konten creator yang hobi ngumpulin data fakta gitu. Kayak sama gitu level keniatannya, kayak keseriusannya untuk tahu sesuatu, kayak Virgo. Cuman bedanya kalau Virgo itu karena dia detail dan perfeksionis, kalau ini ya ada yang obsesif gitu, obsesif kacamata kuda untuk dia benar-benar dapat
informasi yang dia butuh. Nah, makanya kalau dia udah tertarik sama seseorang nih, dia bisa kepo segitunya. Bahkan sampai orang bingung, lu bisa dapat itu gimana. Nah, terus untuk kamu cross watcher ya yang lagi ngepoin Mercury Scorpio atau dia punya placement lain dengan Scorpio gitu, jalan kamu panjang sih untuk benar-benar kenal orang ini, untuk benar-benar memahami pemikiran orang ini, karena dia itu sangat membatasi ya, bisa sengaja bisa juga dia nggak sengaja gitu, sangat membatasi seberapa jauh orang masuk ke dalam dunianya dia, seberapa jauh orang mengerti pemikirannya, apa yang dia rasakan. Oke, dan kalau misalnya ini placement kamu, mungkin kamu perlu belajar gitu, belajar membuka hati, belajar memberi kesempatan orang kayak tahu isi pikiran kamu, tahu isi hati kamu, gimana cara kamu berproses gitu untuk berinteraksi dengan manusia lain. Belajar untuk membiarkan ya orang masuk ke dalam dunia kamu. Oke, kurasa segitu aja dulu untuk edisi Merkuri kali ini. Sampai ketemu di edisi Merkuri yang berikutnya. Bye.